Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarylus Series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Agarylus Kandangan. Kenalkan ngaran pian. Ngaran ko Nenek Rasyah, alamat Kapo, Kecamatan Simpor. Penyakit apa yang pian arit ini? Penyakit asam urat, kolesterol, darah tinggi, kejang, awak sakit. Sudah berapa botol pian minum Agarylus drink ini sampai wah ini? 2 botol sudah, tapi nih habis, hendak menukar pulang. Kayak apa nih rasanya? Sudah nyaman lah. Nah awak Nyaman tuh guring nyaman. Ada denang angkuh mengganggu apa-apa lagi tuh. Betes yang sakit nang asal samutan rampe. Berdoa lawan Tuhan sambil menginum tuh teh, sambil berdoa minta supaya disembuhkan berkat makan anu tuh teh angkuhnya perantaraan Agarylus. Karisma sukses bener lawan anu Agarylus. Dapatkan Agarylus Drink, Agarylus Drop, Agarylus Selte, dan produk Agarylus lainnya untuk wilayah Kandangan bisa didapatkan di Apotek Hidayah, Apotek Mustajab Pasar Kandangan, Apotek Mama Eno Pasar Kandangan dekat Jembatan Lok Lua, Apotek Bersama Pasar Kandangan, Toko Obat Ahmad Pasar Dapur Kandangan, Apotek Adira Lok Lua, Apotek Zen Parma Baluti, Apotek Asegap Baluti, Apotek Situ Farma Lok Lua, Apotek Taibah depan Telkom, Apotek Manjur depan Pasar Belauran, Apotek Merah Delima Simpang 3 Jalan Pahlawan, dan di Radio Amandit FM Kandangan. Untuk informasi produk dan layanan pesan antar dapat menghubungi 0821 2600 4700 dan 0858 2826 8686. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ini dari tim Agarylus Kandangan. Hendak bertakun kepada pian sampai ngaran pian. Ngaranko Yoseriansah atau Aba Ahmad. Alamat pian di mana? Alamatko Pangambo Hulu Mooi, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Tengah Brebes. Penyakit apa nang pian arit wah ini? Kisahkan nang. Penyakitku asam urat, darah tinggi, awak sakitan, prostat, rancak sakit bekami, rancak juga bepasang selang atau ketitir. Kayak apa wah ini teh awak pian perasaan? Imbah meminum Agarylus Drink, alhamdulillah bekami lancar, kada biasa lagi bepasang selang atau ketitir. Berapa botol sudah pian minum obat drink ini? 2 botol sudah. Ini hendak menukar pulang yang ketiga. Di mana mendengar kabar obat Agarylus drink ini? Aku mendengar di radio Amandit Kandangan. Harapan pian lawan pendengar Amandit di rumah kayak apa? Aku sarankan kepada kawan-kawan atau siapapun yang mendengar yang mempunyai keluhan sama lawan aku, bertawakal kepada Allah, menukar Agarylus Drink, mudah-mudahan sembuh kayak aku juga. Terima kasih ya Allah, berkat antara obat drink ini penyakitku disembuhkan. Herbal Drink Agarylus adalah minuman herbal fermentasi yang terdiri dari jamur dewa, ekstrak sarang semut, probiotik, manggis dan madu fermentasi yang mengandung lactobacillus yang mampu melancarkan darah, mampu menyembuhkan kanker, kolesterol, diabetes, stroke, darah tinggi, dan lain-lain. Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarylus Series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Agarylus Kandangan hendak bertakun wan pian. Sambat ngaran pian siapa? Ngaran ulun Armana dari Wasah Tengah, Kecamatan Simpor. Penyakit apa yang pian arit wah ini? Oh, ulun arit betis kipaan, kesemutan, asam urat, darah tinggi, kemudian kolesterol aja orang tuh nah. Kalau bangun misukan do susah bener bangunnya. Tapi setelah minum Agarylus Selte sehat sudah, kautan kawa. Pokoknya sehat tuh bang. Sudah berapa botol nih meminum Agarylus Selte ini? Sampai saat ini sudah minum 3 botol. Dan sekarang sudah nukar pulang nah. Kayak apa nih rasanya nyamannya lah awak? Setelah minum Agarylus Selte ini awak nyaman, berarti senang tadi kesemutan ampe, segala mahnya ampe juga kan. Mau nyaman bener bang sudah. Darah tinggi dan lain-lain.
Saatnya Amandit FM Talk Show. HSS Semangat Membangun Banua. HSS Semangat Membangun Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mitra Amandit warga Banua, Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya, dan seluruh penikmat pecinta radio Gema Amandit dimanapun mitra Amandit saat ini sedang berada, baik sedang di perjalanan ataupun di rumah ataupun di ladang-ladang. Terima kasih selalu menemani kami dari pukul 3 hingga pukul 4 sore, tentu saja di program kesayangan kita yakni HSS Semangat Membangun Banua. Kali ini di episode ke-19 kami menghadirkan narasumber yang kece banget, yang kemarin baru aja berhasil lolos dari observasi verifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi ya, KPK Republik Indonesia. Salah satu desa dari 3 desa di seluruh desa di Indonesia yang akan jadi bukan ya kabupaten ya, bakal kabupaten kota anti korupsi Hulu Sungai Selatan, dan desa yang terpilih adalah Desa Karangjawa Muka. Untuk itu kami menghadirkan narasumber yakni dari Dinas PMD terkait dan juga Kepala Desa sendiri dari Karangjawa Muka. Bagi mitra Amandit yang ingin mengikuti pembicaraan kami terkait korupsi dan bagaimana persiapan desanya gitu ya, untuk jadi percontohan bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yuk ikuti pembicaraan kami untuk 45 menit ke depan di 93,9 Amandit FM ataupun di live YouTube kami Amandit FM, dan juga bisa di live YouTube HSS TV Net. Oke, mitra Amandit, ini dia HSS Semangat Membangun Banua. Inilah program Bupati Menjawab. Bupati Menjawab bersama Mela. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan apa kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah baik Mbak Mela. Alhamdulillah. Oke, boleh perkenalkan diri dulu nih. Yang mana kepala desa dan yang mana dari perwakilan Dinas PMD? Kita dari nama kita Nur Hasan, Kepala Desa Karangjawa Muka, Kecamatan Parangbatu. Oke, selamat datang dan bergabung dengan kami Pak Nur Hasan ya. Namanya aja udah bagus ya, baik gitu, cahaya kebaikan. Tentu nanti desanya juga desa percontohan anti korupsi ya. Oke, selanjutnya? Ya, izin Mbak Mela, Ulun Lea Indiarti. Saat ini Ulun bertugas selaku Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oke, sekarang namanya udah lebih panjang gitu Bu Indi ya. Panjang. Jadi bukan sekedar Dinas PMD tapi juga mencakup pemberdayaan. Betul, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan kali ini tema kita adalah terkait dengan desa percontohan anti korupsi sebagai salah satu syarat dari lolosnya kabupaten kita sebagai kabupaten kota anti korupsi, begitu Bu ya. Betul. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita memaknai sendiri gitu dari lolosnya kabupaten kita ini gitu sebagai bakal calon kota kabupaten anti korupsi, itu apa nih manfaatnya bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan khususnya gitu, dan dampak di desa sendiri seperti apa? Apakah terjadi perubahan gitu? Baik, izin Mbak Mela. Jadi program Desa Anti Korupsi dan juga Kabupaten Anti Korupsi ini kan sebenarnya adalah program yang digagas dan dikonsep oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi salah satunya persyaratan di dalam Kabupaten Anti Korupsi adalah minimal ada satu desa anti korupsi yang juga terbentuk di dalamnya. Oke, minimal satu. Berarti lebih dari satu boleh? Boleh. Ya, tapi kemarin kami karena ini baru ya Bu Mela, baru. Jadi kemarin juga diminta satu dulu untuk nantinya menjadi benchmarking atau lokus studi tiru untuk desa-desa lainnya. Jadi kenapa Karangjawa Muka yang terpilih? Jadi kemarin itu Pak, kita ada tim pembentukan percontohan desa anti korupsi di kabupaten yang terdiri dari 3 OPD. Pertama Inspektorat Daerah, kemudian Dinas Kominfo dan Dinas PMD sendiri. Nah, di sini kami memilih 3 desa tadinya Mbak Mela. 3 desa untuk dilakukan profiling dan observasi. Kemudian melihat dari norma perhitungan indikator yang sudah ditetapkan oleh KPK. Nah, terpilihlah desa KJM melihat dari tata laksana, pelayanan dan lain-lain. Kemudian
keunggulannya lagi nih Mbak Mela untuk desa KJM. Nilai plusnya adalah Bapak selaku kepala desa menyambut baik program ini dengan komitmen yang sangat luar biasa bersama perangkat desa yang semuanya adalah Serikandi Mbak Mela. Serikandi. Iya betul. Jadi semuanya. Oh, cewek semua. Iya. Oke. Jadi Bapak satu-satunya cowok ya di Pemdes Karangjawa Muka ya Pak. Kami singkat KJM Mbak Mela. KJM Karangjawa Muka dengan Serikandi yang cantik dan hebat Pak ya. Betul. Angguh Mbak Mela. Iya. Jadi dalam waktu yang tidak begitu lama, mulai dari bulan Juni ada pengusulan, kemudian ada beberapa kali pembinaan. Alhamdulillah sudah bisa dilihat progresnya sekarang dengan pemenuhan berbagai evidence yang tadi sudah disyaratkan oleh KPK untuk menjadi diusulkan sebagai desa percontohan anti korupsi. Oke. Jadi saat ini masih berjalan prosesnya Mbak Mela sampai nanti adanya penilaian ya Pak dari tim dari KPK sendiri itu Mbak Mela. Oke, baik. Ya, dampaknya tentu saja nanti tadi ditanyakan Mbak Mela bagaimana, pasti akan menghasilkan dampak yang sangat positif ya Mbak Mela, bukan hanya dari pemenuhan evidence, data dukung yang sudah ada secara teori di atas kertas, tapi juga pastinya implementasi di lapangan, baik itu tata kelola pemerintahan, pelayanan dan lain-lain yang terjadi di keseharian masyarakat nantinya di Desa Karangjawa Muka. Oke, baik. Sebagai desa yang terpilih nih ya, KJM, gimana menurut Bapak Hasan? Dan ini berproses kurang lebih udah sebulan atau kurang Bapak? Satu bulan. Iya, bagaimana perasaannya dan apa yang Bapak lakukan gitu untuk menyambut dan menyiapkan menjadi desa anti korupsi? Ya, terima kasih. Dengan adanya dari Ibu itu memperkenalkan untuk desa anti korupsi, kami dari Desa Karangjawa Muka itu siap, dan dari perangkat desa dan BPD siap untuk melaksanakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Oke, tadi ada evidence atau bukti dukung yang perlu disiapkan ya. Bukti dukung itu yang pertama itu masalah kebudayaan. Kebudayaan ada 3 sana. Ada wayang kulit, kemudian ada gipang, dan juga musik panting itu yang ada di Desa Karangjawa Muka. Yang langsung dari dalang tersebut banyak keluar daerah yang mau untuk kegiatan-kegiatan tersebut, undangannya ya. Terima kasih. Oke, jadi nilai plusnya itu Mbak ya. Ini nilai plusnya juga Mbak. Jadi di Desa Karangjawa Muka, karena memang di sana ada kesenian lokal, seperti yang disampaikan Bapak, ini nantinya bisa menjadi media informasi penyemperluasan terkait dengan nilai-nilai integritas, kemudian juga terkait dengan desa anti korupsi. Jadi tidak hanya melulu terkait dengan sosialisasi tatap muka atau bimtek seperti itu, tapi juga melewati kesenian yang ada di sana untuk kita berdayakan dengan memasukkan unsur-unsur tersebut Mbak Mela. Jadi ini juga menjadi salah satu komponen di dalam norma perhitungan itu adalah kearifan lokal. Oke, secara kearifan lokal udah biasa, bahkan panggungnya bukan sekop kota lokal lagi ya, udah keluar kabupaten gitu ya. Dan diharapkan bisa menyebarluaskan nilai-nilai dari anti korupsi. Betul, gitu ya. Oke, bagaimana masyarakat desa sendiri memandang desa sebagai calon percontohan desa anti korupsi? Dari desa itu mengenai anti korupsi itu antusias untuk kegiatan tersebut. Dan juga kami dari keagamaan itu ada 3 majelis yang ada di Desa Karangjawa Muka, yaitu di RT 4, di RT 3 dan 2. Untuk kegiatan-kegiatan mungkin ada salah satunya nantinya dapat menginformasikan masalah desa anti korupsi tersebut. Demikian. Oke, baik. Apa yang dirasakan warga selain antusias dan ada dukungan dari Dinas PMD, Dinas Kominfo dan juga Inspektorat gitu? Apakah akhirnya memang
terjadi benar-benar transparansi keuangan, kemudian dana yang tepat sasaran, sehingga rawannya korupsi di desa itu menjadi mustahil dan masyarakat semakin percaya gitu terhadap pemerintahan desa yang bersih. Mengingat kan dana yang dikucurkan pemerintah untuk desa itu sejak zaman Pak Presiden Jokowi kan besar banget, katanya 1 miliar banget, bisa mencapai 2 miliar gitu ya untuk skop desa. Silakan Bapak. Ya. Untuk data desa yang ada di Desa Kandangan Jamuka, mungkin dana 1 M lebih untuk kegiatan-kegiatan ibaratnya baik itu fisik, non fisik, kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kami dengan adanya ini, kami mengharapkan nantinya yang mana dalam kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan, sehingga dan pelaporan itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan tersebut. Dan kami dari BPD itu antusias itu untuk kegiatan-kegiatan tersebut, itu komitmen untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagai pengawasan dan arahan dan tindakan-tindakannya akan dilaksanakan dari BPD tersebut. Terima kasih. Oke, jadi ada peran serta masyarakat dan BPD yang terus memantau kritis gitu ya terhadap pengelolaan dana hingga pengimplementasian dana di desa KJM gitu Pak ya. Sehingga dipilih Bu ya KJM sebagai desa percontohan anti korupsi. Gimana nih proses melayakkan hingga desa KJM mungkin bisa jadi lolos jadi pemenang gitu, jadi satu desa anti korupsi? Baik Mbak Mela, jadi kata kuncinya adalah kolaborasi memang. Kolaborasi. Tidak bisa PMD berjalan sendiri, tentunya dengan dukungan dari instansi lain yang terlibat di dalam itu. Seperti yang tadi kami sampaikan, akhirnya termuat dalam satu SK Bupati untuk pembentukan timnya Mbak Mela. Kemudian selain itu kami juga berkoordinasi dengan tim pembina dari provinsi. Kebetulan kemarin ya Pak, kita kedatangan tim pembina dari provinsi untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap progres dari pengumpulan evidence. Kemudian mereka juga memberikan saran, masukan, karena memang nanti Mbak Mela ini tim KPK sendiri akan datang untuk melaksanakan BIMTEK dulu tahapannya, kemudian nanti terakhir akan ada penilaian. Jadi akan ada scoring di 5 komponen yang menjadi persyaratan, apakah nanti scoringnya bisa memenuhi untuk bisa ditetapkan desa tersebut. Jadi saat ini kami masih melakukan pembinaan dan berkomunikasi aktif dengan tim pembina provinsi, begitu juga dengan KPK sendiri. Karena sebenarnya Mbak Mela, desa anti korupsi ini bukan berarti 100% mereka tidak mempunyai masalah di awal, bukan seperti itu. Tapi desa ini adalah mereka yang memiliki komitmen, membangun sistem, kemudian mengimplementasikan secara nyata untuk melakukan perbaikan ke arah itu. Ya, jadi rohnya bukan hanya nantinya pada pemerintah desa KJM saja, tetapi juga akan diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada di sana terkait dengan nilai integritas, kemudian dengan anti korupsi. Kemudian hasilnya nanti akan tentu saja berdampak Mbak Mela terhadap pelayanan. Pelayanan akan sesuai dengan SOP ya Pak, tepat waktu, kemudian bebas pungli, tidak ada diskriminasi. Efeknya juga seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa mulai dari kita penganggaran di perencanaan, kemudian implementasinya sampai dengan pelaporan itu akan selaras. Jadi tentu saja ini akan berpengaruh terhadap kualitas ya Mbak Mela dari program-program yang ada, dan juga untuk bangunan pun fisik dan lain-lain nantinya akan sesuai dengan spesifikasi yang sudah direncanakan. Tadi Mbak Mela juga menyebut terkait bantuan sosial ya Mbak Mela. Nah, ini diharapkan juga akan tepat sasaran, kemudian datanya bisa transparan, sehingga karena masyarakat merasa hak-haknya dihargai, lalu mereka akan meningkat kepercayaannya Mbak Mela terhadap pemerintah desa. Nah, itu tujuannya. Jadi muara akhirnya nanti terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan. Kesejahteraan yang berkeadilan, sila kelima Pancasila. Betul sekali Mbak Mela. Luar biasa. Kemarin terakhir ada pembinaan ya, baru-baru aja Pak ya. Apa nih saran dan masukan gitu dari tim pembina Provinsi Kalimantan Selatan?
Tim dari provinsi semalam itu melihat daripada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan itu ada masukan-masukan mengenai ibaratnya masalah pelayanan, masalah ibaratnya tepat waktu dalam kegiatan-kegiatan, sehingga dana yang ada dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu bisa terpenuhi dan tercapai apa yang yang disampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Oke, ada beberapa indikator gitu ya yang dinilai gitu dan skor yang kita harapkan didapatkan oleh desa KJM gitu ya. Oke, apa nih tantangannya untuk di bagian mana yang memang perlu peningkatan gitu dari desa KJM? Baik, izin Mbak Mela, jadi memang kemarin berbagai masukan saran dari tim provinsi terkait juga dengan transparansi layanan Mbak Mela. Jadi saat ini kan sudah zaman era digital ya, jadi mereka juga harus aktif menyebarluaskan terkait layanan, kemudian aduan itu di berbagai medsos. Kalau KJM sendiri alhamdulillah ada websitenya ya Pak, kemudian ada Facebook dan juga IG-nya. Lengkap juga medsos ya. Alhamdulillah Mbak Melana, ini yang perlu ditingkatkan. Jadi setiap ada pelayanan, kegiatan itu kita juga up di sana supaya diketahui oleh masyarakat secara luas. Kemudian ketika mereka ingin menyampaikan aduan, ini juga lebih mudah sekarang, tidak hanya harus datang ke kantor desa ya Pak, tapi juga ada nomor hotline yang terintegrasi untuk bisa menyampaikan aduan. Kemudian juga sarannya adalah kita tadi melalui kesenian yang alhamdulillah sudah ada, ini untuk ditingkatkan baik dari tadi pengajian ya Pak, kemudian juga dari kesenian seperti wayang orang yang menyisipkan nanti nilai-nilai integritas di dalamnya Mbak Mela. Jadi memang ada 5 komponen utama yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah penguatan tata laksana. Jadi di sini ya terkait dengan tata kelola pemerintahan desa, bagaimana regulasi bisa berjalan di sana, artinya mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan itu harus berdasarkan regulasi dan akuntabel. Kemudian ada penguatan pengawasan, ini juga harus dilaksanakan baik dari Bapak Kepala Desa sendiri terhadap jajaran, kemudian dari BPD tadi seperti yang disampaikan Mbak Mela, itu juga sangat berpengaruh sekali, dan terlebih lagi dari masyarakat Mbak Mela. Jadi masyarakat juga ikut aktif, bukan hanya sebagai penonton, tapi mereka juga ikut mengawasi, memberi saran dan masukan untuk desa KJM yang lebih baik ya Pak. Ya. Kemudian penguatan kualitas pelayanan publik seperti yang tadi Mbak Mela, kita juga menggunakan media sosial. Kemudian layanan bisa cepat tanpa pungli, sesuai SOP dan tidak ada diskriminasi ya Pak bagi pengguna layanan. Kemudian penguatan partisipasi masyarakat ini sudah dilibatkan mereka mulai dari perencanaan ya Pak ya. Seperti yang Bapak sampaikan ke kami Bu sudah mengundang masyarakat nih mulai dari Musren Bangdes, Musdes, dan elemen-elemen terkait lainnya untuk mereka bisa menyampaikan saran dan masukan. Kemudian tadi adalah kearifan lokal Mbak Mela yang kelima. Jadi 5 faktor, terakhir adalah kearifan lokal. Ini adalah menjaga budaya luhur kita termasuk dengan 9 norma yang dibuat oleh KPK. Ya, jadi ada istilah Mbak Mela, Jumat bersepeda kakak. Itu singkatan 9 norma ya? Singkatan 9 norma supaya mudah ketika kita melakukan edukasi. Jadi ini memang slogan singkatan yang dibuat resmi oleh KPK. Jumat bersepeda kakak. Iya. Kalau kepanjangannya nih Mbak Mela ya, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, dan adil dan kerja keras. Iya. Jadi sebenarnya Mbak Mela kalau kita melihat apa yang menjadi slogan dan kepanjangannya, ini sebenarnya adalah norma budaya lokal yang membuktikan bahwa budaya Indonesia itu sebenarnya sudah ada nilai-nilai positif yang mungkin sekarang sudah mulai terkikis Mbak Mela. Ya itu jadi kolaborasi antara integritas dan juga
nilai-nilai untuk anti korupsi yang akan kita up di sini. Integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Betul. Bagaimana menanamkan ruh integritas dan nilai-nilai anti korupsi ini Pak ke para perangkat desa sebagai pelaksana gitu untuk menyiapkan desa anti korupsi? Untuk kegiatan ini itu anti korupsi, kami dari kepala desa dan perangkat desa itu pertama itu mengenai pelayanan itu sesuai dengan yang diharapkan, dan kami sedini mungkin apabila cukup satu jam itu bisa diselesai, jadi tidak mengecewakan kepada masyarakat. Dan dalam keadaan ini, anti korupsi ini, kami lebih mulai kegiatan-kegiatan itu lebih kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan atau dari KPK itu untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di desa. Dan di desa ini dari awal kita tahun 2022 dari kegiatan-kegiatan dari MOSDES, musyawarah pembangunan atau perencanaan itu melibatkan daripada warga, perwakilan warga dari RT 1 sampai RT 4 itu dapat dalam kegiatan itu dapat melaksanakan kegiatan itu dapat hadir dalam kegiatan, dan aspirasi dan usulan itu kami tampung sebagaimana kegiatan-kegiatan yang sebelumnya itu. Terima kasih. Oke, jadi secara kearifan lokal sudah punya gitu ya, secara partisipasi masyarakat udah dari 2022 gitu aktif dan dihimpun gitu lah ya semua masyarakat gitu ya, bukan hanya BPD, dan layanan pun tadi ada disarankan peningkatan hingga ke aduan dan juga medsos gitu ya. Oke, dan staf dari desa sendiri memandang integritas itu tadi sesuai yang Bapak katakan, memberikan pelayanan cepat gitu ya, hari itu juga selesai gitu sesuai SOP begitu Pak. Nah, bagaimana Bapak memandang integritas itu sendiri dan nilai anti korupsi? Anti korupsi itu pertama itu dari perangkat desa itu jam kerja daripada masuk kantor dan juga pelayanan itu sesuai dengan fungsi dan tugas dari kepala urusan, KC dan staf yang ada di Desa Karangjamuka, sehingga kita dalam sehari itu ada tantangan ibaratnya yang membantu masyarakat dalam pelayanan terutama ibaratnya masalah keluarga, kemudian masalah masalah tanah dan lain-lain itu kami dapat terpenuhi, dan diharapkan nantinya dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut itu masyarakat itu dapat membantu kami dalam kegiatan tersebut. Terima kasih. Oke, bagaimana pandangan Ibu Indi dari apakah integritas itu dari kehadiran tepat waktu gitu seperti yang disampaikan Bapak, atau ada nilai yang hal-hal lain yang patut dikejar gitu dari sebuah desa? Iya. Jadi Mbak Mela, integritas itu kan nilai-nilai jujur ya. Kemudian untuk contohnya misalnya takut ketika membuat pelanggaran. Jadi ada nilai moral, kemudian tenggang rasa, empati, termasuk konsisten juga ya Pak ya. Dan tepat waktu masuk kerja itu juga termasuk nilai integritas. Ya, kemudian memberikan pelayanan sebagaimana regulasi SOP itu juga termasuk Mbak. Itu nilai-nilai yang kalau memang diterapkan dalam pekerjaan mereka sehari-hari di pemerintah desa. Oke, baik. Apakah ada perubahan sistem nih untuk mencegah yang namanya pungutan liar tadi sempat disebutkan, mencegah diskriminasi gitu ya, memberikan pelayanan optimal, adakah inovasi dari desa KJM untuk hal itu? Terima kasih. Untuk Desa Karangjamuka dari awal kami sebagai kepala desa itu masalah orang layanan itu tidak ada pungutan. Tidak ada pungutan liar ya.
sehingga dari masyarakat itu ibaratnya tidak terbebani dalam urusan-urusan apa yang diharapkan demikian. Oke, udah dari dulu dari awal Bapak menjabat gitu, paham sebenarnya gitu Pak ya? Bebas dari pungli atau uang pelicin gitu tidak membudaya hal itu di masyarakat KJM gitu ya? Bagaimana nih menurut Ibu KJM sebagai salah satu contoh desa percontohan anti korupsi? Apakah bisa ditiru oleh desa-desa lain gitu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan? Iya, mohon doanya Mbak Mela dan mitra dengar Amandit semua, mudah-mudahan tahapan-tahapan yang kita lalui sampai nanti penilaian bisa berjalan dengan lancar, pemenuhan eviden bisa terpenuhi, sampai nanti scoringnya bisa memasuki level yang memang sudah menjadi standar. Oke, ke depan memang Mbak Mela harapan kita adalah ini bisa kita mantapkan untuk desa KJM ya Pak, karena seperti yang Ulun sampaikan tadi memang tidak serta-merta langsung Mbak Mela, tapi kita berproses, mudah-mudahan nantinya bisa sesuai yang diharapkan, dan ini nanti bisa menjadi lokus yang bisa menjadi studi tiru bagi desa-desa lain, utamanya yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk nantinya bisa berbagi tips, kemudian menyebarkan virus-virus kebaikan nih Mbak Wela, virus-virus integritas dan anti korupsi. Karena memang kalau anti korupsi dan integritas itu sendiri Mbak Wela tidak bisa hanya 1-2 orang, 3 orang ya kan Mbak. Jadi ini memang harus semuanya memegang prinsip tersebut, kemudian adanya kolaborasi yang baik. Tentu saja kalau di tingkat pemerintahan desa ada kecamatan Mbak Mela sebagai lini depan yang membina desa sesuai dengan wilayah mereka masing-masing. Kemudian juga koordinasi yang erat juga dengan BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan Mbak kemudian juga tokoh pemuda maupun kader-kader yang ada di desa. Jadi kompleks dan luas Mbak Mela. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Oke, adakah sistem tersendiri yang memang dibangun gitu untuk memaksimalkan potensi desa dan jadi desa percontohan anti korupsi gitu Pak? Dari desa Karangjamuka itu dari awal itu tidak ada pungli atau tidak ada ibaratnya untuk pelicin dan lain sebagainya, dan kami dari Karangjamuka itu dengan adanya anti korupsi ini kami melaksanakan kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan, baik itu dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan yang ada, sehingga dalam kegiatan-kegiatan itu baik nantinya dari pengawas dari inspektorat dan lain-lain itu kami terima kasih atas bantuan untuk pengawasan tersebut, sehingga dari kami itu dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke. Jadi misalnya kalau berhasil memenuhi indikator maka lolos gitu Bu ya. Betul. Sebagai desa percontohan anti korupsi. Kalau di bawah indikator apa yang terjadi Bu? Jadi kalau memang di bawah standar yang ditetapkan memang belum bisa nantinya dibentuk sebagai desa percontohan Mbak Mela. Begitu juga halnya dengan kabupaten juga akan ada scoringnya. Tentu saja indikatornya lumayan banyak ya Pak. Jadi dari 5 komponen tadi Mbak Mela itu terbagi dalam berbagai indikator. Salah satunya terkait dengan nantinya akan ada perkades terkait dengan gratifikasi, konflik kepentingan dan suap. Itu akan dibuat demikian. Peraturan desa gitu ya. Betul. Kemudian akan ada deklarasi nanti dari kepala desa. Kemudian akan mengundang untuk disosialisasikan. Akan ada survei dari masyarakat terkait itu. Setelah sosialisasi kan mereka tahu ya Pak, baru mereka bisa menilai. Kemudian nanti juga akan ada testimoni dari masyarakat terkait dengan hal itu. Dan adanya juga nanti survei perilaku Mbak Mela yang nanti akan difasilitasi oleh inspektorat daerah terkait dengan gratifikasi dan lain-lain. Juga akan ada survei kepuasan masyarakat dan tentu saja nanti juga akan ada scoringnya. Jadi berbagai indikator Mbak Mela untuk masing-masing komponen. Oke, baik. Bagaimana Bapak nanti akan membuat perkedes ya untuk mendukung hal ini gitu Pak? Terima kasih. Mengenai dari
tim kabupaten itu dari PMD, dari Etwilkap dan dari informatika itu sudah membuat kami ibaratnya pembinaan tersebut, sehingga yang dulu tidak tahu menjadi tahu, dan kami siap untuk kegiatan-kegiatan sudah tercantum itu dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Iya, oke. Dan juga tadi sudah diharapkan itu ada digitalisasi gitu ya. Itu apakah mencakup 5 indikator ini digitalisasi atau di bagian partisipasi masyarakat saja? Salah satunya Mbak Mela. Jadi nanti di digitalisasi itu kan akan alur pelayanan akan disampaikan, kemudian syaratnya apa saja supaya mempermudah sebelum ke kantor desa ini sudah bisa menyiapkan ya Mbak Mela, bukan harus datang melihat kemudian pulang baru menyiapkan syarat. Iya, bolak-balik ya. Iya betul. Jadi di situ juga akan ada transparansi terkait dengan APBDes-nya, untuk apa saja nih APBDes dalam tahun itu. Ya, kemudian transparansi layanan, kemudian transparansi aduan, dan juga terkait dengan SPM, standar pelayanan minimal Mbak Mela, yang terdiri dari pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Itu juga akan diminta untuk masuk di dalam medsos, baik website dan lain-lain. Tapi alhamdulillah Mbak, luar biasa KJM ini kami melihatnya memang karena komitmen yang luar biasa, maka ini cepat sekali berprogres ya. Padahal kami sampaikan tadi pembinaan baru 4 kali ya Mbak Mela, tapi segera biasanya Pak Kepala Desa menindaklanjuti setiap arahan dari setiap pembinaan. Jadi ketika pembinaan lagi, itu progresnya sudah jalan. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
9 Amandit FM. Indahnya hulu sungai selatan, Katupat dodol kandangan, susu mapan wan juara bukaruan, kasurang pahuluan. Cintailah seni wan tradisi budaya Indonesia, barakat mufakat basatu erat bersama Amandit FM. Program diskusi antara pemerintah dan masyarakat untuk menghimpun saran, masukan, serta kritik masyarakat guna menciptakan pemerataan pembangunan di Hulu Sungai Selatan. Radio Gema Amandit bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadirkan program Bupati Menjawab. Bupati Menjawab. Inilah Talk Show Amandit FM. Talk Show Amandit FM. Dipandu oleh Mela. Oke, Mitra Amandit, balik lagi bersama Mela di program Hai Saya Semangat Membangun Banua. Masih bersama Ibu Indi dan Bapak Nur Hasan dari Dinas PMD dan Kepala Desa KJM dalam rangka desa anti korupsi gitu ya, sebagai desa terpilih untuk menjadi salah satu persyaratan dari Kabupaten anti korupsi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Indi bahwa baru 4 kali pembinaan sudah menunjukkan hasil yang bagus ya desa KJM ini sendiri, Bu ya. Oke, mungkin boleh dilanjutkan, Bu, silahkan. Ya. Jadi pembinaan akan terus kita lanjutkan, Mbak Mela, bersama tim pembina dari OPD terkait, dari ITDA, dari Kominfo, bersama juga dengan pihak kecamatan Padang Batung dalam hal ini. Kemudian nantinya akan terus berkoordinasi dengan tim pembina dari provinsi dan juga KPK untuk nantinya sampai pada tahapan-tahapannya nanti akan ada BIMTEK, Mbak Mela, dari KPK sendiri. Dilanjutkan dengan pembinaan setelahnya untuk menyesuaikan hasil dari BIMTEK tersebut, kemudian baru ada scoring dan penilaian. Mungkin nanti akan ada di hampir di akhir tahun mungkin nanti, Mbak. Jadi masih ada jangka waktu untuk kita pembinaan lebih lanjut. Cukup lama gitu ya. Betul, Mbak Mela. Baik. Sekitar 6 bulan berarti ya, masih ada kemungkinan, Mbak Mela. Iya. Karena hasil akhirnya untuk scoring baik desa maupun kabupaten itu di akhir tahun 2026 gitu, Bu ya. Kemungkinan dari kami kemarin Zoom terakhir dengan KPK seperti itu apabila tidak ada perubahan. Oke, wah luar biasa ya, KPK sendiri datang ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan gitu ya. Oke, untuk membentuk gitu, mensukseskan programnya Desa Anti Korupsi Kabupaten Anti Korupsi. Ya, tentu akan bersinergi dengan kesejahteraan masyarakat di desa ataupun kabupaten itu sendiri gitu ya. Betul. Oke, bagaimana Bapak, boleh sedikit bertanya Pak ya, bagaimana Bapak sendiri yang saat ini lagi rame gitu menjawab Kopdes gitu, Koperasi Desa gitu. Gimana nih Pak terkait itu? Kan ini mau menggunakan anggaran dana desa juga ya. Bagaimana nih terkait dengan desa anti korupsi ini? Mengenai operasi desa ini dari kami ada sudah pembentukan daripada pengurus daripada koperasi tersebut, dan mengenai lahan itu belum ada karena ibaratnya tidak sesuai, ada tidak sesuai karena ibaratnya ukurannya itu sesuai dengan standar nasional, yaitu 30 kali 20 luasnya itu. Tapi dalam kegiatan itu beberapa tahun ini kami di anggaran dana desa itu sudah di pusat itu sudah dialu sekitar 300 juta untuk kegiatan tersebut. Jadi apabila nantinya ada kesiapan dari desa, ibaratnya ada desa itu dari Merah Putih itu akan membangun, yang mana dalam desa di Kecamatan Padang Batung ada 3 desa itu yang melaksanakan itu koperasi tersebut.
itu di Samlelingan daerah gunung, kemudian di Durian Labung dan di Samadang yang telah sekarang baru pelaksanaan kegiatan. Dan alhamdulillah nantinya buat tahun-tahun mendatang mungkin bertambah itu untuk operasi tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Jadi secara anggaran pun nanti ada transparansi ya untuk Kopdes gitu, Pak. Iya. Oke, dan masyarakat bisa menyampaikan aduannya, bahkan mungkin bisa menyampaikan rencananya gitu ya untuk usaha apa, produk apa gitu ya. Iya. Oke, baik. Dari Ibu sendiri kira-kira tadi udah disampaikan juga ya berapa lama prosesnya gitu Bu ya untuk menjadi desa ataupun kabupaten anti korupsi hingga akhir 2026 gitu ya. Betul. Oke, apalagi nih yang ingin dihimbau mungkin kepada desa dan masyarakat untuk mensukseskan hal ini gitu. Izin Mbak Mela, mungkin kami sedikit berpesan ini untuk desa dan seluruh perangkat. Kami selaku Dinas PMD sebagai pembina dan fasilitator mengharapkan bahwa ini bisa kita laksanakan bersama. Walaupun desanya tidak ditunjuk, tapi sudah mulai menganggap ini adalah bagian yang memang menjadi keharusan di dalam tanggung jawab dalam mengemban amanah. Jadi kami menghimbau kita jadikan integritas dan nilai-nilai anti korupsi ini sebagai perisai untuk pelindung kita agar tidak salah langkah terhadap regulasi ya Pak, jadi tidak berakibat hukum. Pesan kami itu Mbak Mela, begitupun kami juga untuk seluruh masyarakat desa ini jangan ragu untuk peduli dan terlibat. Artinya mereka juga bila diundang pada saat Musrenbang Des silakan hadir, pada saat Musdes begitu juga. Jangan ragu ataupun takut menyampaikan aspirasi demi kemajuan desa masing-masing ya. Kemudian juga nggak apa-apa nih kalau mau menanyakan anggaran Mbak ya. Nggak Kemudian apa-apa ya. nggak apa-apa. Misalnya anggaran terkait dengan ini jembatan misalnya harus diperbaiki kapan nih Pak, misalnya rencana desa untuk mengajukan ini misal Mbak Mela. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita bertukar informasi agar tidak ada nantinya prasangka buruk gitu ya. Betul, iya. Jadi nanti kan tidak ada saling prasangka sehingga bisa transparan dan akhirnya sama-sama enak nih dalam menjalankan tugas. Tidak ada kekhawatiran untuk itu. Kemudian juga awasi terkait dengan kegiatan di desa, silahkan apabila ada permasalahan disampaikan dan yang menyampaikan aduan ini akan terlindungi Mbak Mela. Jadi bukan berarti mereka takutnya nanti nggak dilayani, nggak dapat bansos dan lain-lain. Tidak ada diskriminasi terkait itu. Jadi silahkan menyampaikan aspirasi, masukan, saran demi kebaikan pemerintah desa yang berujung nantinya untuk kesejahteraan yang berkeadilan. Kemudian kita berharap Mbak Mela mudah-mudahan ini nantinya bisa mencapai scoringnya. Mohon doa dari semuanya ini bisa menjadi lokus nantinya yang bisa menjadi studi tiru dari desa-desa lainnya. Berharap goal dua-duanya nih Mbak, desa anti korupsi dan juga kabupaten anti korupsi. Amin. Jadi bukan hanya formalitas, tetapi juga implementasi nyata pada kesehariannya. Betul, karena itulah yang benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Betul, gitu ya. Mbak Mela, sangat berdampak positif nantinya. Oke, adakah insentif yang didapatkan desa ketika goal atau lolos, Ibu? Untuk saat ini Ulun belum bisa menyampaikan Mbak Mela. Nanti akan kami tanyakan dengan yang lebih berwenang ya Mbak terkait hal itu. Oke, baik. Adakah juga Bapak yang ingin disampaikan atau dihimbau kepada mungkin kepala desa dari desa lain ataupun warga Bapak sendiri? Silahkan Bapak. Terima kasih. Kami berharap nantinya setelah ibaratnya ada sosialisasi dan kegiatan untuk anti korupsi ini kepada khususnya kepada warga kita itu baik ibaratnya pelaporan atau itu kami sangat mengharapkan dan di sana ada dibuat di desa itu ada untuk pelaporan kotak saran ya. Walaupun tanpa nama tetap akan dibaca itu. Dan kami mengharapkan juga kepada desa-desa yang lain, misalnya khususnya di Kecamatan Parangbatung dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itulah perbincangan kita dengan Bapak Nur Hasan selaku Kepala Desa Karangjomuka dan Ibu Indi selaku Kabid Administrasi Pemerintahan Desa. Ada lagi yang ingin disampaikan sebagai closing statement hari ini? Terakhir Mbak Mela izin, kita berharap Pak, mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya memberikan kita kekuatan lahir dan batin dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing, kemudian diberikan petunjuk dan bimbingan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa memberikan pelayanan terbaik dan hasil optimal untuk penyelenggaraan kesejahteraan yang berkeadilan di masyarakat menuju desa anti korupsi Mbak Mela. Ulun ada pantun Mbak Mela, boleh? Boleh. Jadi baru hari ini Ulun siapkan tadi siang. Kita sahuti cakep ya pemirsa. Baik. Terima kasih. Hari ini hari Selasa. Cakep. Besok hari Rabu. Cakep. Mari kita bersinergi bersama. Desa anti korupsi semakin maju. Oke, desa anti korupsi semakin maju. Siap. Amin. Oke, terima kasih banyak Ibu Indi sudah berbagi bersama kita dan Bapak. Terus semangat Ibu dan Bapak hingga mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Dan hasil yang sangat memuaskan gitu untuk desa jadi desa anti korupsi dan kabupaten kita menjadi kabupaten di kota anti korupsi gitu. Dan jangan lupa Mitra Manit untuk terus follow mengikuti bagaimana nanti prosesnya selanjutnya gitu dan juga belajar dari desa KJM dengan follow ada IG tadi ya, ada Facebooknya dan bahkan websitenya silahkan follow dan juga dapat memantau dari Dinas PMD, Inspektorat Daerah ataupun dari Kominfo ya. Baik Mitra Manit, itulah perbincangan kita bersama Dinas PMD dan KJM sebagai desa yang terpilih jadi desa anti korupsi dan tema pembahasan kita hari ini mewujudkan desa berintegritas kolaborasi menuju desa percontohan anti korupsi. Terima kasih atas kebersamaannya, kurang lebih sudah 45 menit kita bersama. Terus saksikan Bupati Menjawab saya Sepengat Benua setiap hari Selasa dari pukul 2 dari pukul 3 hingga pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah. Kami pamit undur diri. Saya Hilman Maus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah Amandit FM Talk Show. HSS Semangat Membangun Banua. HSS Semangat Membangun Banua. Sembilan
93,9 Amandit FM 93,9 Amandit FM Non stop 24 jam